Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli thumma amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwah fa ya ayyatuhal akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali ya berjumpa untuk melanjutkan pembelajaran ya Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawil Kitab wa Sunnah, dan kemarin telah ya taqafna inda asyiran ya Kitabul Jinayat, yang baru ya kitab baru yaitu Kitabul Jinayat. Takrifnya kemarin sudah ya sampai sekarang ini ya al-mas'alah as-salisah ya anwa'ul qatli ya macam-macam pembunuhan. Yang qasimul qatl ila salasati aqsam. Jadi ada 3 macam ya. Yang pertama al-qatlu al-amdu ya, pembunuhan dengan sengaja. Kemudian ya al-qatlu syibhul amdi ya, pembunuhan ya menyerupai sengaja ya. Kemudian al-qatlu al-khata ya, pembunuhan tersalah. Ya, nanti ada rinciannya. Wal khata' wal amdu ya warada dzikruhuma fi qaulihi ta'ala wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a. Ya, ini untuk dalil dari pembunuhan tersalah dan pembunuhan sengaja ya, yaitu firman Allah Ta'ala ini tadi ya, dan tidak layak seorang mukmin ya membunuh mukmin yang lain ya kecuali karena tersalah ya. Tersalah ini juga masuk juga tidak sengaja ya, enggak sengaja ya. Kemarin sudah ada ya, nanti rinciannya di berikutnya ya. Contoh-contohnya gitu ya. Kemarin sudah saya beri contoh ya, misalnya ya di hutan ya menembak harimau tapi malah kena orang ya, enggak sengaja membunuh orang ya. Niatnya membunuh harimau tapi meleset malah ada orang di situ ya, terkena orang. Kemudian wa man qatala mu'minan khata'a, ini ya kalau membunuh dengan tersalah ya, pembunuhan tersalah ya, fatahrir raqabatin mu'minah wa diyatun musallamatun ila ahlihi illa ayyasaddaqu. Ya, barang siapa yang membunuh mukmin ya karena tersalah ya, tidak sengaja ya, maka ia tahrir raqabah mu'minah ya, maka dia harus memerdekakan, ini kafarohnya ya, memerdekakan seorang budak ya, seorang hamba sahaya ya yang beriman ya, harus beriman, budaknya harus beriman ya. Wadiyatun musallamah ila ahlihi ya, kemudian selain itu juga membayar diyah ya. Ya, nanti ada rinciannya, ada pembahasan tentang diyah ya, tebusan ya, 100 ekor unta, tapi ada rinciannya. Macam-macam pembunuhan itu berbeda-beda tentang ya untanya ya, bisa umurnya ya, dan jenisnya ya nanti rinciannya berikutnya ya. Ila ahli ya, ini diberikan kepada keluarga korban ya. Illa ayyasaddaqu, kecuali jika keluarga korban itu ya bersedekah ya, memaafkan, udahlah enggak usah, karena bunuhnya enggak sengaja ya, udahlah enggak usah, mengikhlaskan gitu ya, tidak perlu membayar diyah ya. Wa qaulu ta'ala, ini ya dalil pembunuhan yang sengaja ya. Kalau yang tadi tersalah ya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Kemarin sudah disebutkan juga di sini dalil ayat Al-Qur'an ini ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin ya dengan sengaja maka balasannya adalah neraka jahanam ya, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'ana wa 'adda lahu 'adzaban 'azima ya. Allah Subhanahu wa taala ya murka terhadap dia ya, melaknatnya ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan baginya azab yang sangat besar ya. Jadi adalah dosa besar ya. Ya, jangan sampai kita membunuh orang ya, apalagi dengan sengaja. Wa amma syibhul amdi ya, fasabata fi sunnah al-mutahharah ya, untuk pembunuhan ya, menyerupai sengaja ya. Ya, ini nanti ada rinciannya juga ya, contoh-contohnya.
Ini dalilnya ada di dalam hadis Nabi ya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya qala ya aqlu shibhil amdi mughalladun ya mislu aqli al amdi ya. Ya ini maksudnya adalah ya diyah atau tebusan pembunuhan yang menyerupai sengaja. Nah, ini berarti ya ada pembunuhan yang menyerupai sengaja berdasarkan dari hadis ini ya. Ya, mughallad itu apa? Diberatkan ya. Nanti diyahnya sama ya. Dia ya qatlu al-amdi dengan syibhul amdi itu sama ya jika membayar diyah ya. Yang sengajanya jika membayar diyah tidak qisas ya. Misalnya keluarga korban memaafkan ya. Dan maka harus membayar diyah ya. Jika keluarga korban memilih diyah, ini untuk yang pembunuhan sengaja ya. Kalau yang tidak sengaja ini disamakan dengan pembunuhan yang sengaja, itu mughallad ya, diyah mughalladah. Ya, mislu akli al-amdi ya, seperti ya diyah pembunuhan dengan sengaja. Ya, ini maksudnya ya pembunuhan aklul amdi ya, pembunuhan sengaja, al-qatlu ya al-amdu. Wa ila tafsil qaul fi hadhil aqsam ats-tsalatsa al-qism. Ini rinciannya ya untuk macam pembunuhan tadi ada 3. Yang pertama qatlu al-amdu ya, atau qatlul amdi ya, al-qatlul amdu, atau kalau dibikin idhofah ya qatlu al-amdi. Hakikatuhu ya, hakikatnya pembunuhan sengaja ini an yaksud ya, an yaksida al-qatilu adamiyan ma'suman ya, pembunuhnya ya itu meniatkan ya membunuh seorang manusia ya, anak Adam, seorang manusia yang ya maksuman, yang terjaga darahnya secara syariat ya. Ya, misalnya ya beragama ya, seorang mukmin ya, maka itu terjaga darahnya ya. Fayaqtuluhu ya bima yaghlibu ala dzunni ya mautuhu bihi ya. Kemudian dia membunuhnya ya dengan sesuatu yang secara akal, secara apa namanya? Ya ini dengan suatu alat ya yang menurut kebiasaan ya, misalnya dengan tembak pistol ya, maka ini ya ini bisa membunuh ya. Maka jika menggunakan seperti ini atau menggunakan pedang ya, ditusukkan ya, pisau ditusukkan, maka ini yaghlib ala dzon ya, akan meninggal ya, yang ditusuk, yang ditembak itu akan meninggal dunia dengan alat tersebut tadi. Maka ini masuk dalam ya, ini hakikat ya pembunuhan dengan sengaja, ada niat ya, tadi ada niat ya, ada niat. Fa'ala hadza la budda min tawafur salasati syurut ya hatta yakunal qatlu amdan ya. Berdasarkan hal ini tadi ya, maka harus terlengkapi, harus terpenuhi semuanya tiga syarat ya, sehingga ya pembunuhan tersebut dimasukkan dalam pembunuhan sengaja. Yang pertama syaratnya wujudul qasdi minal qatil ya, dari ta'rif tadi, dari hakikat tadi ya, yaitu adanya niat ya dari sang pembunuh. Wa huwa iradatul qatli, yaitu ingin membunuh si fulan misalnya. Kemudian yang kedua, an ya'lam anna syakhsa alladzi qasada qatluhu ya adamiyun ya maksumud dam. Ya, tahu ini ya. Pembunuhnya tahu. Ya, bahwasanya orang yang akan dia bunuh ya, itu ya darahnya itu terjaga ya, maksum ya. Seorang mukmin tidak boleh untuk dibunuh ya. Tahu ini, tapi tetap dibunuh ya. Ini masuk dalam pembunuhan sengaja ya. Kemudian yang ketiga, ya antakunal alatu allati ya qatalahu biha mimma tasluh an takuna lil qatli 'adatan sawa'an akanat muhaddadatan am ghairu muhaddadatin. Yang ketiga berkaitan tentang alatnya tadi ya. Ya, secara umum itu bisa mematikan ya, secara umum mematikan. Maka ini ya mimma tasluh itu bisa ya, bisa membunuh ya, alatnya itu mematikan. Baik alatnya itu muhaddadah, alatnya itu tajam ya, seperti pedang misalnya. Am ghairu muhaddadah, atau tidak tajam ya, misalnya dengan besi ya, dengan apa namanya palu ya, kan tidak tajam itu. Ya, tapi bisa membunuh ya. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut lam yakun al-qatlu amdan. Jika ada salah satu syarat saja dari
tiga syarat di atas tadi ya itu tidak terpenuhi, maka pembunuhan tersebut ya itu tidak dinamakan dengan pembunuhan dengan sengaja ya. Misal tidak ada niat ya, nanti masuk ke pembunuhan yang lain ya. Dengan alat yang tidak bisa membunuh ya, misalnya dengan misalnya sapu lidi ya, dipukulkan sekali ternyata bisa membunuh. Ya ini nggak masuk di sini, nanti masuk di pembunuhan yang lainnya, syibhul amdi. Dan seterusnya ya. Atau yang kedua tadi ya, targetnya itu ya misalnya saja dia tidak tahu ternyata itu adalah seorang mukmin ya, maka tidak masuk di sini ya. Misalnya di perang, ketika perang ya, nah itu ada seorang mukmin kok di barisan orang kafir ya, ternyata itu adalah mata-mata dari seorang mukmin, nggak sengaja ditembak malahan. Ya ini tidak masuk di sini, nanti masuk pembunuhan yang tersalah begitu ya. Jadi harus tiga-tiganya ini harus ada semua ya. Jika ada satu yang tidak ada, maka tidak bisa dinamakan ya al-qatlu al-amdu. Kemudian suarnya ya, gambaran pembunuhan sengaja. Yang pertama ya, an yadribahu ya bimuhaddad ya, memukul dengan benda yang tajam ya, atau menebas ya. Ya tergantung alatnya apa ya. Kalau dengan pisau ya, dengan pedang ya menebas ya. Yadrib di sini menebas. Kalau dengan pistol berarti menembak ya, dengan alat yang tajam ya. Alat yang tajam gimana itu? Wa huwa ma yaqta'u yadkhul fi al-badan, yaitu yang memutus dan bisa masuk ke dalam tubuh ya. Misalnya apa? Kasayf ya, seperti pedang. Wasikin ya, kemudian pisau. Warumh ya, yaitu tombak ya. Wa ma fi ma'naha, dan yang semaknanya ya, bisa dengan alat lain yang intinya bisa masuk ya, bisa memutus anggota badan. Kemudian yang kedua, an yaqtulahu bimusaqqal kabir ya, yaitu membunuhnya dengan alat yang musaqqal, yang berat ya, dengan alat yang berat, besar ya, dan besar. Kal hajar al kabir ya, seperti apa? Seperti batu yang besar ya, dijatuhkan dari atas misalnya ya, lagi di bawah ya, ini misalnya di gunung ya, dari atas dijatuhkan batu yang besar ya, misalnya. Wal mitraqah ya, mitraqah yaitu apa ya, palu ya, gudam ya, palu. Wa nahwiha, dan yang semisalnya dan lain-lain ya, yang intinya itu ya alat berat. Oleh hadis Anas ibn Malik ya radhiyallahu anhu, anna jariyatan wajada ra'saha qad rudda baina hajaroin ya. Rudda di sini ya di catatan kaki ya, yaitu ya adakku wal kasru. Kita lihat nanti. Di sini ada hadis Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu ya, ada an-najariyah ya, ada seorang ya gadis ya, seorang perempuan ya, kepalanya itu dihantam ya ruddo tadi, hingga tadi al-kasr, hingga remuk ya. Ini baina hajaron, jadi kepalanya itu ya ada dua batu ya. Nah ini dua batu ini dihantamkan ke kepalanya ini ya, hingga ya seperti itu ya, mengerikan ya, hingga berdarah, hingga remuk ya. Fasa'aluha ya, maka mereka ya bertanya kepada anak ini tadi ya, man sana'a hadza biki ya, fulan hatta zakaru yahudiyan ya. Kemudian ditanya kepada anak ini tadi ya, siapakah yang melakukan ini terhadapmu ya? Apakah si fulan ya? Apakah fulan ini, fulan itu ya? Hatta zakaru yahudiyan, hingga ya yang bertanya ini menyebutkan seorang Yahudi ya, laki-laki Yahudi ya. Fa aumat ya,
atau auma'at bi ra'siha ya, kemudian menganggukkan kepala sang anak ini tadi ya, seorang gadis atau seorang gadis ini ya, fa ukhidha al yahudi, kemudian seorang Yahudi tadi didatangkan ya, dia fa aqarra, kemudian ya ditanya-tanya ya, dan kemudian mengakui, fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ya an yarudda ya ra'sahu bil hijarah ya, sama kisas ini namanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya agar kepala orang Yahudi ini ya, yaitu tadi ya, dibenturkan dua batu tadi ya, hingga ya sama ya, ini namanya kisas, tapi di sini tidak sampai membunuh ya, tidak sampai menghilangkan nyawa, melukai anggota badan itu tadi. Kemudian yang ketiga ya, anyamna ya khuruja nafasihi, yaitu ya ini apa namanya, mencegah ya nafas ya, menahan nafas ya. Kaan yukhniqahu bi hablin wa nahwihi ya, seperti mencekik ya di lehernya ya, misalnya dikasihkan dengan tali dicekik ya, hingga tidak bisa bernafas. Au yasudda famahu ya, atau ini ya, mulutnya itu disumpal ya, dengan gombal ya, atau dengan yang lain ya. Wa anfau, dan selain mulutnya juga hidungnya. Ini kan dua alat untuk bernafas ya, misalnya tidak bisa menggunakan hidung, maka bisa mulut ya, tapi kalau dua-duanya disumpal semua ya, maka nggak bisa nafas ya, hatta yamut, hingga meninggal dunia ya, maka ini adalah pembunuhan sengaja ya. Kemudian an yuskiyahu ya summan la ya'lam bihi ya, au yut'imahu syai'an qatilan ya fayamutu bihi. Yang keempat yaitu memberi minuman racun ya, memberikan minuman racun yang tidak diketahui ya oleh korban ya, atau memberikan makanan ya dengan sesuatu yang membunuh ya, atau makanannya diracun hingga kemudian meninggal dunia dengan racun tersebut ya, sebab racun tersebut. Kemudian yang kelima, anyul qiyahu fi mahlakatin ya yaktsuru fiha asiba ya, yang pertama dulu ya. Yang kelima yaitu ya, ini dilemparkan, atau maksudnya menempatkan seseorang di tempat yang ya fi muhlikah ya, atau fi mahlakah, di suatu tempat yang bisa membinasakan dia ya. Contohnya gimana ya, misalnya di tempat yang yaksur fiha asiba ya, misalnya ditaruh di padang pasir ya, di sana banyak, atau di hutan ya, di sana banyak asiba, banyak binatang buas ya, atau ditempatkan ayan adimu fiha alma, atau ditempatkan di tempat yang tidak ada air ya, padang pasir misalnya ya, pokoknya yang tidak ada air ya, dibuang gitu saja, sehingga masuk di sini pembunuhan ya. Kemudian yang keenam, an yulqiyau fi ma'in ya yughriqahu ya, dilempar ke air ya, ke dalam air yang menenggelamkan dia ya, misalnya dibuang di laut ya, lemparkan laut, dia nggak bisa berenang juga. Wah ini, atau di kolam renang ya, nggak bisa berenang ya, ini menenggelamkan dia sehingga meninggal dunia. Au narin ya tuhriqahu, atau lagi ada kebakaran, dia dilemparkan ke dalam api tersebut ya, naudzubillah. Ini juga pembunuhan dengan sengaja. Wala yumkinuhu at-takhallus minhuma, dan dia tidak bisa ya apa namanya, berlepas diri atau melarikan diri ya, melepaskan diri dari tadi ya, entah di air ya, di lautan misalnya, atau di kolam renang, emang nggak bisa berenang dia, sehingga nggak bisa ya apa namanya, keluar dari kolam renang ya, atau tadi di kobaran api ya, dia nggak bisa lari ya, nggak bisa berlepas ya, melepaskan diri dari dua hal tadi. Kemudian yang ketujuh ya, atau ini udah 19 menit, kita cukupkan ya. Syukron ala husni istima'ikum wa ihtimamikum ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.